Bab 36. Telepon dari Yumikin. Mendengar perintah dari Jerry, Charles merenggangkan jari-jarinya, lalu sebuah batu pun terbang ke arah papan nama itu. Brak! Papan nama, mansion nomor 1, itu pun jatuh ke tanah, dan pecah berkeping-keping. Para karyawan di dalam masih belum menyadarinya, tiba-tiba mereka melihat papan itu pecah begitu saja, seketika wajah mereka pun berubah. Apa yang ingin kalian lakukan? Seorang pria yang mengenakan tag manajer tampak marah. Minggir! Charles maju ke depan, dan langsung menendang manajer itu. Brak! Sebuah suara yang besar terdengar, manajer itu menabrak rak alkohol yang ada di belakang resepsionis. Alkohol mahal dalam rak itu pun jatuh dan pecah, air alkohol memenuhi lantai di sana. Ini adalah waktu di mana bisnis mereka sedang ramai-ramainya, melihat ada yang datang membuat onar, orang-orang pun segera pergi dengan panik, namun tetap saja ada tidak sedikit yang nyalinya cukup besar, mereka berdiri di kejauhan untuk menonton pertunjukan. Siapa kalian? Beraninya membuat onar di mansion nomor 1, benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Datang belasan orang pria kekar dari lantai atas. Pria kekar yang memimpin mereka mengangkat tongkat di tangannya sambil berteriak pada Jerry. Jerry melihat ke arah pria kekar itu dengan lucu sejenak, sepertinya dia adalah orang yang baru saja direkrut oleh Shaun. Kemarin malam baru saja dia membuat onar di ini, tapi para pria kekar itu tidak mengenali dirinya. Mansion nomor 1, memangnya hebat. Jerry tertawa dingin. Sial, hajar dia. Sang pria pemimpin berteriak marah. Ia membawa belasan orang berlari ke arah Jerry dan Charles dengan membawa tongkat pemukul di tangan mereka. Tanpa perlu perintah dari Jerry, Charles sudah langsung menyerbu mereka. Tubuhnya bergerak dengan sangat cepat di antara mereka. Dalam satu tinjuan, brak, seorang pria kekar pun terpental keluar. Serangan-serangan berikutnya juga begitu, sangat cepat dan gesit. Dalam beberapa detik saja, belasan pria kekar itu sudah terkapar di atas lantai. Semua orang menatap Charles dengan penuh ketakutan. Satu orang mengalahkan belasan pria kekar, hanya dalam beberapa detik pula. Apa dia ini manusia? Yang tidak mau mati, cepat minggir. Hari ini aku datang, hanya untuk mencari Shaun Xiong, kata Jerry pelan, lalu ia pun membalikkan tubuhnya dan duduk di depan bar. Shaun yang ada di mansion nomor 1 lantai teratas, sedang berhura-hura bersama dengan segerombolan orang di dalam ruang chip. Seorang pelayan muda tiba-tiba masuk ke dalam ruangannya. Kak Shaun, gawat, mereka datang untuk membuat onar lagi, kata pelayan muda itu dengan panik. Sial. Shaun mencengkram leher pria muda itu, lalu berkata marah, katakan dengan jelas, mereka siapa? Dua orang yang kemarin malam datang, kata pemuda itu dengan wajah pucat. Apa? Shaun langsung melemparkan tubuh pemuda itu, lalu berteriak marah, bukankah mereka sudah kecelakaan? Demi membuat sebuah kecelakaan, dia telah bersusah payah, dia juga sudah memberitahu orang-orang dengan bangganya, kalaupun Jerry tidak mati, setidaknya dia juga akan cacat, kenapa semua berbalik secepat ini? Sial, aku ingin lihat, apa kau benar-benar kuat tak tertandingin, beraninya membuat onar di tempat kekuasaanku. Shaun tampak sangat marah. Ia membawa orang turun ke bawah. Saat ia membawa anak buahnya tiba di lobi, seisi lobi sudah seperti kapal pecah, suara bantingan yang keras masih terdengar, dan yang membuatnya marah adalah, orang-orang yang melemparkan barang-barang yang ada di sana, adalah orang-orangnya sendiri. Hentikan semua, Shaun benar-benar naik pitam, ia berteriak dengan keras. Teruskan, siapa yang berani berhenti, akan kubanting. Melihat Shaun datang, para pria kekar yang terkapar di atas lantai pun hendak menghentikan tindakan mereka, namun mereka malah mendengar suara Jerry yang seperti iblis itu. Wajah Shaun tampak sangat muram, tidak ada satu orang pun yang mau mendengarkannya, malah tetap membanting dengan lebih keras. Jerry yang... Shaun menatap Jerry dengan sangat keji, lalu berteriak, apa yang sebenarnya kau inginkan? Bos Xiong, kenapa kau berbuat seperti ini? Apa kau masih belum tahu? Jerry tertawa dingin. Suruh mereka berhenti dulu, lalu kita bicarakan, kata Shaun. Ingin bicara denganku? Apa kau pantas?
Sekujur tubuh Jerry mengeluarkan aura dingin. Hari ini kalau dirinya tidak hati-hati, mobil Jeep tadi pasti sudah menabrak mobilnya. Jika itu terjadi, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Dalam beberapa menit saja, ratusan alkohol mahal sudah dipecahkan. Ratusan meja dan kursi menjadi hancur. Bagi Shaun, ini adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Kerugian saja tidak masalah, namun di bawah ancaman Jerry, orang-orangnya sendiri malah menghancurkan tempat kekuasaannya. Hal itu membuatnya sangat malu. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Baru kau dapat menyuruh mereka untuk berhenti. Shaun menarik nafas dalam-dalam, berusaha untuk berkata dengan tenang. Kau sudah ingin merenggut nyawaku, sekarang masih bertanya apa yang aku inginkan. Jerry marah besar dan langsung melemparkan sebotol alkohol yang ada di meja bar. Brak! Botol kaca itu tepat mengenai kepala Shaun, alkohol dan darah bercampur menjadi satu di wajahnya. Semua orang terkejut bukan kepalang, dia adalah bos Mansion No. 1, Shaun Seong. Dia adalah anggota keluarga dari keluarga Seong yang besar di Jiangsu, yang dihancurkan bukan hanya tempat kekuasaannya saja, tapi juga kepalanya. Tarik dia ke sini, perintah Jerry. Charles segera berjalan ke sana, dan menarik Shaun yang terkapar di atas lantai bak anjing mati, lalu ia lemparkan ke kaki Jerry. Ini adalah kesempatan terakhir untukmu, kalau ada yang berikutnya, aku jamin aku akan membuatmu putus asa. Jerry menginjak dada Shaun, wajahnya tampak sangat dingin. Brak! Baru saja selesai bicara, Jerry langsung menendang Shaun, tubuhnya terpental belasan meter ke belakang, menabrak beberapa meja. Shaun pun langsung pingsan. Jerry dan Charles pergi dari sana, tidak ada seorang pun yang menghadang mereka, mereka hanya memandangi mereka berdua pergi begitu saja. Kak Jerry, si brengsek itu tadi hampir saja membunuh kakak ipar, kenapa tidak membunuhnya? Tanya Charles dengan marah. Jerry menggelengkan kepalanya, ini adalah Jiangsu, bukan tanah utara, melakukan sesuatu ada ukurannya. Baik, Kak Jerry. Saat mereka berdua keluar dari Mansion No. 1, Shaun sudah tak sadarkan diri, para bawahannya segera membawanya ke rumah sakit. Jiangsu First People's Hospital. Di dalam kamar rawat VIP, seorang pria berjas sedang memandangi Shaun yang masih dalam keadaan pingsan, wajahnya tampak sangat muram. Selidiki, apa latar belakang anak itu sebenarnya? Beraninya dia menyentuh putraku, dia cari mati. Kata Bobby Seong dengan marah. Baik, CEO Seong. Lalu sesosok bayangan pun pergi dari sana. Saat itu, Jerry sudah kembali ke puncak awan. Dia baru saja selesai mandi, dan menerima pesan WeChat dari Lacey, besok aku akan pergi kerja di grup Sanhe, dengan identitas sebagai karyawan baru, kau tidak boleh ikut campur dalam pekerjaanku. Melihat pesan itu, Jerry menggelengkan kepalanya sambil cemberut. Di puncak Starlight Garden Hotel waktu itu, Jerry sudah memberitahu Lacey identitasnya, dia juga mengatakan akan memberikan grup Sanhe pada Lacey, tapi Lacey menolaknya. Lacey bersedia bekerja di grup Sanhe, tapi siapa sangka dia malah ingin mulai dari posisi terbawah. Setelah memikirkannya sejenak, Jerry pun membalas, baik. Lacey bersedia untuk kembali ke grup Sanhe, itu adalah sebuah permulaan yang baik. Di sisi telepon seberang sana, melihat balasan Jerry, Lacey pun tersenyum tipis, lalu ia bergumam sendiri, aku akan berusaha sendiri untuk kembali memasuki posisi tinggi perusahaan. Keesokan paginya, Tuan Besar Qin yang masih ada di rumah sakit akhirnya mendengar sebuah kabar baik. Komisaris, kabar baik, grup Sanhe maju dan membantu keluarga Qin kita untuk melewati krisis. Mereka juga mengajak kita bekerja sama, keluarga Qin akan tertolong. Kata salah seorang karyawan lama di grup Qin dengan penuh semangat. Benarkah yang kau katakan? Tuan Besar Qin pun segera terduduk di ranjangnya dengan gembira. Orang itu juga sangat bersemangat sampai meneteskan air mata, ia menyodorkan selembar kontrak pada Tuan Besar Qin, ini adalah kontrak yang sudah ditandatangani oleh grup Sanhe, setelah komisaris menandatanganinya, dan melakukan prosedur hukum, kontrak ini akan berlaku, segel di pabrik juga sudah dibuka, perusahaan-perusahaan yang awalnya menjauh dari kita, juga datang untuk mengajak kerjasama lagi.
Haha, baik, baik. Tuhan memberkati keluarga Qin kita. Tuan Besar Qin sangat bersemangat sampai sekujur tubuhnya gemetaran. Pak, kali ini keluarga Qin dapat melewati krisis ini, berkat kerja keras Fred, kata seorang wanita paruh baya yang berdandan mewah tiba-tiba. Wanita itu adalah ibu Fred, Charlene Lin. Tuan Besar Qin yang baru saja merasa gembira itu tiba-tiba berubah muram mendengar perkataan Charlene. Apa kau juga ingin diusir dari keluarga besar? Kata Tuan Besar Qin dengan kesal. Charlene segera berkata, Pak, bukan itu maksudku, pikirkan saja, meskipun masalah Fred membuat keluarga Qin malu, tapi setidaknya juga mengiklankan keluarga Qin, kalau tidak juga tidak mungkin ada banyak perusahaan yang mengetahui keluarga kita. Pak, kumohon beri Fred satu kesempatan lagi, dia pasti tidak akan membuatmu kecewa. Benar, Koisaris. Meskipun masalah Fred membuat keluarga Qin malu, tapi dia juga karena dijebak, dan sekarang Anda hanya memiliki satu keturunan murni saja, yaitu Fred. Kalau Fred diusir dari keluarga besar, bagaimana keluarga Qin kelak? Pria yang tadi datang membawa kontrak itu juga membantu Fred berbicara. Beberapa hari ini, Tuan Besar Qin juga berpikir banyak, waktu itu dia mengusir Fred dari keluarga besar, juga karena keputusannya dalam keadaan marah. Bagaimanapun Fred adalah keturunan langsung satu-satunya yang ia miliki, namun perkataan yang sudah ia lontarkan, tidak dapat ia tarik kembali. Sekarang dengan adanya permohonan dari Charlene dan pekerja tua perusahaan, setidaknya dia bisa memiliki alasan, ia berkata dingin, karena masalah kali ini juga sekaligus mengiklankan perusahaan kita, kalau begitu aku akan memberinya satu kesempatan lagi. Kalau dia mempermalukan keluarga Qin lagi, meski keluarga Qin tidak memiliki pewaris sekalipun, aku juga akan mengusirnya dari keluarga besar. Mendengar perkataan itu, Charlene sangat gembira. Pak, tenang saja, kelak aku pasti akan menjaga Fred, dia tidak akan membuat kesalahan lagi. Setelah Fred mengetahui Tuan Besar Qin memaafkannya, ia sama sekali tidak merasa terkejut. Ia tahu jelas, Tuan Besar Qin sangat memandang tinggi keturunan dan ahli warisnya, tentu saja dia tidak akan membiarkannya tidur di pinggir jalan begitu saja. Jerry Yang, tunggu saja. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu membayar semuanya, kata Fred dengan keji. Krisis keluarga Qin tiba-tiba terselesaikan, hal itu membuat keluarga Qin sangat gembira. Komisaris, urusan yang Anda perintahkan sudah selesai. Krisis keluarga Qin sudah benar-benar berakhir. Tak lama Jerry pun juga mendapatkan kabar dari Robin. Baik. Kalau bukan karena permohonan dari Lacey, keluarga Qin kemarin malam sudah akan menjadi sebuah sejarah belaka. Baru saja menutup telepon, Jerry menerima sebuah telepon lagi. Jerry, apa siang ini kau ada waktu? Yang membuat Jerry terkejut adalah, ternyata Yumi yang meneleponnya. Bersambung.